Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan membahas konsep reduksi yang ketiga, yaitu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, materi ini melanjutkan materi sebelumnya, ya, yaitu perkembangan konsep redoks, di mana yang pertama itu adalah berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, yang kedua berdasarkan pelepasan dan penangkapan elektron, ya. Kemudian juga dibahas di pertemuan sebelumnya tentang bilangan oksidasi. Nah, yang ketiga ini ke konsep yang redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasinya, ya, di mana bilangan oksidasi sudah dibahas di pertemuan atau di video sebelumnya. Nah, menurut konsep yang ketiga ini, oksidasi atau reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang disertai dengan kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan reduksi adalah reaksi yang disertai dengan penurunan bilangan oksidasi. Contoh, ya, misalkan contoh soal. Menentukan jenis reaksi redoks atau bukan redoks. Ya, pertanyaannya adalah, apakah reaksi berikut ini termasuk redoks atau bukan? Yang pertama, reaksinya, ya, besi atau Fe direaksikan dengan HCl, hasilnya adalah FeCl2 plus H2. Reaksi yang kedua itu HCl dan direaksikan dengan NaOH, hasilnya NaCl dan air. Oke, yang pertama, ya, pembahasannya. Nah, untuk menentukan reaksi ini redoks atau bukan redoks, ya, maka kita harus menentukan bilangan oksidasi dari setiap unsur yang terlibat dalam reaksi, ya. Karena kita akan membahas redoks berdasarkan perubahan bilok. Kemudian kita cari, ya, perubahan bilangan oksidasinya. Oke. Yang pertama ini Fe dulu. Di sini Fe itu unsur bebas, ya. Di aturan yang pertama kemarin, unsur bebas itu biloknya sama dengan 0. Kemudian di sini ada H dan ada Cl. Nah, H atau hidrogen biloknya, ya, positif 1 kecuali dengan hidrida logam. Ya, kalau di sini H itu positif 1 karena berikatan dengan Cl. Ya. Dalam senyawanya H selalu positif 1. Kalau H positif 1, ya, maka Cl negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena HCl itu senyawa netral, ya. Senyawa netral itu kalau dijumlahkan biloknya, kemarin di aturannya sama dengan 0. Maka kalau H positif 1, Cl itu negatif 1. Di sini ada Fe dan ada Cl. Nah, dalam sistem periodik, Fe itu kemungkinannya biloknya ada 2, ya. Oke, saya buka sistem periodiknya. Nah, ini Fe. Ini Fe, kemungkinan biloknya ada 2. Bisa 2, positif 2 atau positif 3, ya. Oke. Nah, berarti kita mencarinya Cl, ya. Cl itu, ya, dalam FeCl2, Cl itu negatif 1 dan Cl-nya ada 2. Berarti negatif 2. Nah, kalau Cl negatif 2, maka Fe di sini itu adalah positif 2, ya. Berarti bilok Fe di sini positif 2. Kalau dijumlahkan Fe dengan Cl biloknya 0, ya. Nah, bukan positif 2 tambah negatif 1, ya, tapi positif 2 tambah negatif 2. Kalau ditulis ke atas, ya, Cl-nya karena ada 2, negatif 1 kali 2 negatif 2, maka Fe positif 2. Dan H ini adalah unsur bebas, ya, molekul atomik, itu biloknya 0. Ya, sekarang kita cari perubahannya. Nah, yang dimaksud dengan perubahan bilok di sini adalah kita bandingkan bilok dari unsur yang sama, ya, di ruas kiri dan di ruas kanan. Sebelum terjadi reaksi dan setelah terjadi reaksi. Nah, berarti Fe dengan Fe di ruas yang berbeda. Nah, Fe di sini biloknya 0 di kiri, di kanan biloknya 2. Itu berubah, ya. Perubahannya naik dari 0 ke positif 2 itu naik. Nah, kalau naik berarti reaksinya adalah oksidasi. Maka Fe mengalami oksidasi. Kenapa Fe mengalami oksidasi? Karena mengalami kenaikan bilok dari 0 dalam Fe, ya, dalam unsur bebas menjadi positif 2 dalam FeCl2. Kemudian yang berubah, ya, H itu berubah dari positif 1 menjadi 0, ya, kiri kanan. Ya. Artinya berubahnya itu turun. Positif 1 menjadi 0 turun. Kalau turun itu reduksi. Tidak mungkin dua-duanya reaksi oksidasi, juga tidak mungkin dua-duanya reaksi reduksi. Satu oksidasi, yang satu lagi ya pasti reduksi, ya.
Nah, di sini Cl tidak berubah, negatif 1 tetap negatif 1. Berarti kesimpulannya, ya, contoh soal yang pertama itu adalah reaksi redoks karena ada perubahan bilangan oksidasi, yaitu Fe dan H. Kemudian yang soal nomor 2. Oke, di sini ada 4 jenis unsur ya, hidrogen, klor, natrium, dan oksigen. Oke, kita cari satu persatu biloknya. H dalam senyawanya positif 1. Ya, supaya 0 karena ini senyawa netral, maka Cl itu negatif 1. Nah, Na ya. Na itu di aturan itu Na itu golongan 1A ya. Lihat di sistem periodik Na golongan 1A. Di aturannya golongan 1A kalau dalam bentuk senyawa itu selalu positif 1. O negatif 2. Dalam senyawanya O itu negatif 2, H positif 1. Nah, kalau dijumlahkan ini 0. Na positif 1, maka Cl negatif 1. H positif 1, O negatif 2. Dijumlahkan 0. Ya, bukan positif 1 tambah negatif 2, tapi kan karena hanya ada 2, positif 1 kali 2 positif 2, O negatif 2 ya 0. Oke, kita periksa apakah ada perubahan bilok atau tidak. Kita bandingkan H dengan H. Ya, perbandingannya beda ruas ya. H di kiri dengan H di kanan. H positif 1, di kanan juga positif 1. Nah, walaupun dibandingkan yang kanan dengan yang kiri, yang ini juga sama. Ini positif 1, ini positif 1. H tidak berubah. Cl di sini negatif 1, di kanan negatif 1. Na di kiri negatif positif 1, di kanan positif 1. O di kiri negatif 2, di kanan negatif 2. Berarti kesimpulannya tidak ada perubahan bilangan oksidasi untuk nomor 2 ini. Ya, sehingga jawabannya adalah bukan reaksi redoks, karena tidak ada yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Itu cara menentukan apakah reaksi itu redoks atau bukan ya. Kemudian berikutnya oksidator dan reduktor ya. Jadi ada oksidasi, ada reduksi, ada oksidator, ada reduktor ya, itu berbeda. Nah, oksidator itu adalah pengoksidasi. Jadi oksidator itu pengoksidasi atau zat yang menyebabkan zat yang lain mengalami oksidasi. Ya, sama seperti misalkan motivator. Motivator itu pemotivasi atau orang yang membuat orang lain termotivasi. Ya, seperti itu analoginya. Kemudian oksidator itu justru mengalami reduksi. Ya, jadi oksidator itu bukan mengalami oksidasi, justru mengalami reduksi. Yang berikutnya reduktor. Reduktor itu adalah pereduksi atau zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Reduktor sendiri mengalami oksidasi. Ya, contoh ya supaya lebih mudah dengan contoh soal. Tentukan oksidator reduktor hasil oksidasi hasil reduksi dari reaksi berikut. Zn tambah HCl atau tambah asam klorida hasilnya Zn Cl2 plus H2. Ya, pembahasannya untuk menentukan oksidator reduktor kita harus tahu dulu apakah reaksi ini redoks atau bukan. Nah, kalau redoks itu pasti ada oksidator dan reduktornya. Kalau bukan redoks itu tidak ada oksidator dan reduktornya. Ya. Nah, Zn bilok Zn dulu ya. Bilok Zn karena ini unsur bebas, maka 0 pasti. Nah, kemudian H di sini dalam senyawa H itu positif 1. Kalau H positif 1 maka Cl negatif 1 supaya 0. Oke, sekarang Zn. Nah, Zn ini tidak ada di aturan yang sudah dibahas di video sebelumnya, tapi kita bisa lihat karena Zn itu adalah seng ya, logam. Dalam senyawanya logam selalu positif, tapi positif berapa? Kita lihat di dalam sistem periodik Zn. Nah, Zn itu di sini golongan 2B. Nah, Zn itu biloknya dalam senyawa ya ini selalu positif 2 ya. Jadi Zn itu selalu positif 2 dalam senyawanya. Maka di sini Zn positif 2 dan Zn-nya ada 1 ya. Nah, bilok Cl itu negatif 1. Kenapa negatif 1 ya? Karena Cl-nya ada 2. Jadi kan gini, dalam perhitungan kemarin Zn positif 2, karena Zn-nya ada 1, maka positif 2 kali 1 positif 2, ya, di atas disimpan. Nah, Cl harus berapa? Ketika dijumlahkan dengan positif 2, itu sama dengan 0, ya, karena netral. Maka Cl di sini harus negatif 2. Negatif 2 itu untuk 2 Cl. Kalau untuk 1 Cl, negatif 2 bagi 1, ya negatif 1. H, karena molekul diatomik, 0 biloknya. Oke, ini ada perubahan bilok pasti. Ya, maka ini pasti redoks. Perubahan biloknya Zn berubah dari 0 menjadi positif 2, itu adalah reaksi oksidasi karena naik. Kemudian yang turunnya H dari positif 1 menjadi 0.
Itu reaksinya reduksi. Nah, kalau berarti ini reaksi redoks. Kalau reaksi redoks, maka bisa ditentukan mana oksidatornya dan mana reduktornya sesuai soal. Oke. Tadi oksidator itu adalah pengoksidasi atau zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Jadi kuncinya di sini adalah oksidator dan reduktor itu adanya di sebelah kiri tanda panah. Ya, sedangkan hasil oksidasi dan hasil reduksi itu adanya di sebelah kanan tanda panah. Berarti kemungkinannya oksidator dan reduktor itu Zn dan HCl. Oke, caranya seperti ini ya pemahamannya. Oksidator itu pengoksidasi atau zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Kita cari yang mengalami oksidasi mana? Nah, di sini yang mengalami oksidasi itu Zn. Zn bukan oksidator ya, tapi mengalami oksidasi. Karena Zn mengalami oksidasi berarti ada yang mengoksidasinya. Apa yang mengoksidasinya? HCl ya. Jadi HCl mengoksidasi Zn sehingga Zn mengalami oksidasi. Nah, maka HCl itu disebut dengan oksidator. Atau mudahnya oksidator itu yang mengalami reduksi, kebalikannya. Nah, yang mengalami reduksi itu kan HCl. Ya, maka oksidatornya HCl, reduktornya ya sudah pasti adalah Zn. Nah, kenapa Zn itu adalah reduktor? Nah, di sini reduktor itu reduksi atau zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi di sini adalah HCl. HCl mengalami reduksi karena direduksi oleh reduktor. Nah, tidak mungkin direduksinya oleh HCl sendiri, maka direduksi oleh siapa? Oleh Zn. Maka Zn disebut dengan reduktor. Ya, atau mudahnya reduktor itu yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi di sini adalah Zn. Kemudian hasil oksidasi dan hasil reduksi. Nah, kalau hasil oksidasi, hasil reduksi di sebelah kanan tanda panah yang namanya hasil ya. Nah, untuk menentukan hasil oksidasi mudah. Hasil oksidasi itu Zn mengalami oksidasi, ini menghasilkan ini ZnCl2. Ya, kemudian hasil reduksinya HCl direduksi menghasilkan H2 ya. Jadi harus dipahami contoh di sini oksidator adalah HCl. Walaupun yang berubah biloknya itu hanya H, tapi oksidatornya HCl bukan H saja. Kenapa? Karena H tidak mungkin positif 1 kalau tidak ada Cl. Jadi satu kesatuan ya senyawa. Jadi oksidatornya HCl. Nah, di sini ada hasil oksidasinya adalah ZnCl2, bukan hanya Zn, walaupun yang berubahnya hanya Zn ya. Nah, ini angka ini koefisien ya. Koefisien angka yang besar di kiri itu tidak perlu ditulis lagi. Itu cara menentukan oksidator dan reduktornya. Berikutnya, reaksi disproporsionasi atau autoredoks. Reaksi redoks atau reaksi disproporsionasi itu adalah reaksi redoks yang oksidator dan reduktornya adalah zat yang sama. Contoh. Nah, ini contohnya. Kayak kita tentukan biloknya supaya tahu bahwa ini adalah reaksi redoks. Nah, Cl2 di sini karena molekul diatomi atau unsur bebas, maka biloknya 0. Nah, di sini kemudian ada Na. Na itu golongan 1A, maka positif 1 dalam senyawanya. O selalu negatif 2, H selalu positif 1. Na positif 1 dalam senyawanya. Kalau Na positif 1, maka Cl supaya 0 itu negatif 1. Na positif 1, O negatif 2. Cl berapa? Kalau dijumlahkan dengan positif 1 dan negatif 2, hasilnya 0. Ya, maka Cl positif 1 biloknya di sini ya. Cl dalam NaClO. Coba saja jumlahkan positif 1, negatif 2, 0. H positif 1, O negatif 2. Nah, Cl berubah dari 0 menjadi negatif 1. Ya, perubahan itu bandingkan kiri ke kanan tanda panah ya. Berarti 0 menjadi negatif 1 itu turun. Berarti reduksi. Nah, tapi Cl yang di kanan itu Cl ada 2. Ini negatif 1, ini positif 1. Beda dengan 0 dua-duanya. Nah, maka Cl yang ini ya, perubahannya bukan hanya turun, tapi ada yang naiknya, yaitu yang ini. Tetap 0 berubah menjadi positif 1, itu naik. Berarti ini adalah reaksinya oksidasi. Di sini tidak ada lagi yang mengalami perubahan bilok kecuali Cl ya. Na tetap positif 1, O tetap negatif 2, H tetap positif 1 ya. Oke, oksidatornya adalah, oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Nah, berarti Cl2. Reduktornya
adalah zat yang mengalami oksidasi. Ya, sama ini Cl2. Hasil oksidasinya ini NaClO, beda ya. Kalau hasil oksidasinya, hasil reduksinya juga beda NaCl ya. Nah, di sini ada zat yang sama, yaitu yang bertindak sebagai oksidator Cl2, yang bertindak sebagai reduktor juga sama Cl2. Nah, karena sama oksidator dan reduktornya, maka ini dikelompokkan menjadi reaksi disproporsionasi. Berikutnya yang C, reaksi konproporsionasi. Reaksi konproporsionasi itu adalah reaksi redoks, di mana hasil oksidasi dan hasil reduksinya adalah zat yang sama. Kalau disproporsionasi, zat yang samanya adalah oksidator dan reduktornya. Kalau konproporsionasi, hasil oksidasi dan hasil reduksinya. Contoh. Nah, ini contohnya H2S tambah SO2, hasilnya S dan H2O. Oke. Bilog H selalu positif 1. Ya, karena hanya ada 2. 1 kali 2 itu positif 2. Ya, nah kalau ini saya jelaskan dengan cara perhitungannya. Nah, maka supaya 0, S harus negatif 2. Ya, S-nya ada 1, negatif 2. O di sini negatif 2. Ya, yang ada di aturan O itu, O-nya ada 2, negatif 2 kali 2, negatif 4. Maka di sini supaya 0, S harus positif 4 bilognya. Ya. Nah, kemudian S yang ini unsur bebas, maka 0, H positif 1, O negatif 2. Nah, di sini ada yang berubah, yaitu S. Nah, S yang ini negatif 2 berubah menjadi 0. Negatif 2 ke 0 itu naik, maka yang ini adalah oksidasi. Nah, S yang ini positif 4 menjadi 0. Dengan yang ini tetap, ya, karena kiri kanan perbandingannya. Kalau 4 menjadi 0 itu justru turun, maka ini adalah reduksi. Oke, oksidatornya. Nah, oksidatornya di sini yang mengalami reduksi ya. Awas, oksidator itu yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi di sini adalah SO2, maka oksidatornya adalah SO2. Sedangkan reduktornya, zat yang mengalami oksidasi, di sini adalah H2S, beda oksidator dan reduktornya. Hasil oksidasinya adalah ini S ya. Angka 3-nya tidak perlu ditulis. Hasil reduksinya S juga. Nah, ini yang samanya adalah hasil oksidasi dan hasil reduksi. Maka kesimpulannya reaksi ini adalah reaksi konproporsionasi. Ya, kenapa? Karena hasil oksidasi dan hasil reduksinya adalah zat yang sama. Berikutnya, nah di bab reaksi redoks ini juga ada materi tentang pengolahan air kotor atau pengolahan air limbah. Ya, kenapa dibahasnya di bab redoks? Karena pengolahan air kotor ini prinsipnya itu adalah reaksi redoks. Oke. Pengolahan air limbah biasanya dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap primer bertujuan untuk memisahkan sampah yang tidak larut dalam air. Kemudian tahap sekunder bertujuan untuk menghilangkan BOD, yaitu dengan cara mengoksidasinya. Nah, di sini kan reaksinya oksidasi, ya. Yang ketiga, tahap tersier bertujuan untuk menghilangkan sampah lain yang masih ada, seperti limbah organik beracun, logam berat, dan bakteri. Ya. Nah, air sungai yang kotor itu memiliki jumlah oksigen terlarut yang sedikit. Jumlah oksigen yang terlarut itu disebut dengan DO, ya, atau dissolved oksigen. Jadi, kalau jumlah oksigen terlarut atau DO-nya kecil, itu kualitas airnya buruk. Tapi kalau DO-nya besar, ya, kadar oksigennya besar, itu kualitas airnya bagus. Nah, kemudian air sungai yang kotor memiliki kadar BOD yang besar. Kalau BOD-nya besar, kualitasnya buruk. Kalau BOD-nya kecil, kualitasnya baik. Jadi DO dan BOD itu selalu berbanding terbalik. Kalau DO-nya besar, BOD-nya kecil. Kalau BOD-nya besar, maka DO-nya kecil ya. Nah, ini perbedaan DO dan BOD. DO atau dissolved oksigen adalah kandungan oksigen yang terlarut di dalam air sebagai parameter untuk mengukur kualitas air. Jadi kalau DO-nya besar, maka kualitas air itu bagus. Nah, sedangkan BOD, biological oxygen demand, adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air. Jadi, DO itu, kalau DO besar kualitas airnya bagus, ya. Jadi kalau DO besar, BOD kecil. Kalau DO kecil, BOD besar, ya. Jadi BOD itu jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme, ya.
Nah, berikut diagram pengolahan air limbah dengan proses lumpur aktif ya. Jadi pengolahan air limbah ini menggunakan metode lumpur aktif. Ya, lumpur aktif adalah lumpur yang kaya dengan bakteri aerob, yaitu bakteri yang dapat menguraikan limbah organik yang dapat mengalami biodegradasi. Nah, ini adalah diagramnya. Nah, pada dasarnya pengolahan air kotor atau air limbah menggunakan metode lumpur aktif ini itu adalah reaksi redoks, ya, di mana si limbah organik ya itu dioksidasi di sini, dioksidasi sehingga menghasilkan karbon dioksida, air, ya, dan ion salah satunya adalah ion amonium atau NH4+. Ya, jadi intinya proses pengolahan air limbah menggunakan metode lumpur aktif itu adalah reaksi redoks. Ya, makanya di sini dibahas dalam reaksi redoks. Ya. Untuk lebih mudah memahaminya, ya pelajari diagram ini. Kalau kurang itu tinggal cari literatur lain, di internet juga banyak, ya, karena waktunya terbatas. Berikutnya tugas yang harus dikerjakan, ya. Apakah reaksi berikut reaksi redoks atau bukan? Jika reaksinya redoks, tentukan oksidator, reduktor. Nah, seperti contoh tadi ya, hasil oksidasi dan hasil reaksinya dari berikut. Kemudian kalau ada reaksi disproporsionasi atau konproporsionasi dituliskan keterangannya. Nah, ini reaksinya. Nah, ini contoh yang panjang reaksinya adalah yang E. Nah, walaupun panjang reaksinya, tapi yang berubah ya, yang berubah piloknya itu di sini maksimal 2. Ya. Jadi untuk menentukan reaksi redoks atau bukan, cari dulu biloknya. Ya. Gimana cara mencari bilok? Ada aturannya. Aturannya di video sebelumnya. Ya, pelajari lagi kalau belum. Nah, nanti ini dikumpulkan ya di web ya, di-upload. Kemudian catatnya di buku latihan, nanti diperiksa kalau sudah pembelajaran tatap muka. Untuk sementara pengumpulannya di web saja ya. Nah, untuk pertemuan kali ini sudah selesai reaksi redoks. Nanti pertemuan berikutnya atau video dalam berikutnya itu akan membahas tata nama senyawa sederhana ya, tata nama senyawa sederhana. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.